saya ingin tanya. Ini saya punya handphone. Kurang lebih kalau baru nih harganya berapa? 200 ya. Sekarang saya mau jual harganya 1 juta. Kira-kira ada yang mau nggak? Enggak. Kenapa? Kemahalan. Kenapa? Ada yang mau? Oh, siapa tahu kelompoknya yang mau jualan lagi. Ini agak sedikit ini beda nih. Katanya nggak apa-apa, jangankan 1 juta, 1,5 juta pun nggak apa-apa. Mungkin jangannya kesambet nih. Kenapa nggak mau? Yang dilihat apanya? Casingnya yang dilihat ya. Sekiranya ada orang yang mau kemudian bayar 1 juta, apa yang dikatakan sama orang tersebut? Bodoh, boleh. Bisa apa lagi? Nggak waras. Apa lagi? Kebanyakan uang. Nah, pasti ujungnya adalah negatif. Kenapa? Karena memang tidak tahu kita ngomong seperti itu. Orang yang ngomong mengatakan bodoh itu kemudian saya ajak, Bu, Pak, sini saya ajak. Kenapa dia mau beli handphone ini? Saya tanya, Pak, kenapa mau beli handphone ini? Bu, Pak, mohon maaf, handphone ini bekas Ustadz, saya ngalap berkah. Satu, tapi itu tidak rasional, betul ya? Yang satu ini agak rasional. Kenapa Anda mau beli ini 1 juta? Anda sudah kebanyakan uang? Oh enggak. Tapi ini masuk akal. Kenapa? Sini Bu, Pak, lihat. Ini handphone, walaupun memang casingnya seperti ini dan harga barunya 200.000, ternyata ketika bapak ibu saya perlihatkan isi pulsanya 5 juta. Kira-kira ada yang mau gak tuh? Ada yang mau kan? Itu rasional, itu masuk akal. Mungkin bagi orang yang lihat sepintas mengatakan bodoh betul orang itu. Itulah kehidupan kita. Yang dilihat pertama kali adalah casing yang sering kali menjebak kita dan membuat diri kita tertipu oleh penampilan. Bapak ibu yang saya hormati, kalau lihat saya penampilan seperti ini ketemu di jalan, apa yang dikatakan? Ustadz kan? Tapi kalau bapak ibu melihat saya pakai kaos oblong, celana levis, apa yang dikatakan? Oh, kan? Yang dilihat adalah penampilan, itu yang sering kali menipu kita. Orang tua lihat calon menantu yang akan dijadikan menantu, yang dilihat dia bawa mobil apa enggak? Rupanya mobil yang dia bawa rental. Padahal yang datang yang satu lagi ini habis Al-Quran, imam masjid aktif. Astagfirullah. Lain karena nih imamnya nggak dikenal, gitu kan? Nggak terkenal. Yang satu walaupun nggak dikenal bawa mobil. Pilih mana tuh kira-kira? Kalau orang yang lihat sepintas itu pilih yang bawa mobil. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi saya sebelum ke sini saya ngisi acara juga di Tebet. Sengaja penampilan saya nggak seperti ini. Ini kan salin saya di situ tadi. Kenapa? Karena di sini masjid, kalau di sana juga masjid. Tapi itu yang kumpul kiai-kiai Pak. Sengaja saya pakai sarung, pakai tangan pendek Pak. Nggak ada satu pun yang cium tangan Mas Eko. Nggak ada satu pun yang cium tangan. Kenapa? Karena memang belum kenal masalahnya. Tapi mungkin kalau yang hadir di situ walaupun pakai kaos oblong, pakai celana levis, kalau yang hadir di situ adalah orang yang dikenal, orang kiai, pasti cium tangan. Betul nggak? Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya dengan saya mengilustrasikan terkait dengan handphone ini? Kita ini diperintahkan oleh Allah ada sebuah ibadah yang tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali Allah dan malaikat dan diri kita. Ibadah apa itu? Puasa. Sebab itulah puasa dididik oleh Allah untuk kita agar kita menjadi orang yang berkualitas. Yang dididik dari sisi apanya? Sisi batinnya yang dididik. Kalau batin kita tidak terdidik, hati kita tidak tertata, maka fisik ini menjadi tubuh, menjadi fisik yang tidak ada artinya apa-apa. Apa bedanya orang gila dengan orang yang waras? Apa bedanya? Di
di sisi kewarasannya yang membedakan. Fisiknya sama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita ini berkualitas dalam kehidupan kita ini, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Itulah batin, itulah hati. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita sebuah tuntunan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah ini tidak melihat tentang mukena ibu ketika salat tarawih, enggak dilihat. Mukenanya apakah harganya mahal, apakah harganya murah, apakah mukenanya sudah bertahun-tahun. Memang itu juga nggak dilihat oleh Allah, yang penting bersihnya. Yang kemudian bapak-bapak nggak dilihat itu baju kokonya, apakah pakai gamis, apakah pakai peci, nggak dilihat. Yang dilihat adalah hatinya, apakah ikhlas atau tidak. Maka kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Allah memerintahkan kepada kita kecuali orang-orang yang ikhlas ketika kita beribadah kepada Allah. Ikhlas letaknya di mana? Di hati. Ini terkait dengan kita agar kita ini menjadi orang yang sukses dalam hidup, sukses dalam beribadah. Tapi ini seringkali memang kita ini lebih banyak disibukkan oleh urusan casing. Ilustrasi yang kedua, Bapak Ibu tahu mobil Lamborghini, tahu? Atau jangan-jangan baru dengar? Tahu mobil Lamborghini? Nah, tahu kan? Mahal atau murah? Mahal. Kenapa mahal? Hah? Bukan casingnya yang bagus, kualitasnya yang sudah terjamin, Pak. Sekiranya mobil Lamborghini ini, Pak, mereknya diganti Daihatsu kira-kira, ada yang mau beli gak? Lamborghini, mobilnya, casingnya Lamborghini diganti merek Daihatsu, ada yang beli gak dengan harga yang mahal? Ada yang beli kalau tahu, Pak, itu memang mesinnya mesin Lamborghini, cuma merek doang yang diganti, iya kan? Cuma merek doang yang diganti. Sekarang dibalik deh, Pak, mesinnya Daihatsu, bodinya Daihatsu, mereknya Lamborghini, dijual harga yang mahal, ada yang beli gak? Gak ada yang beli, Pak. Memang Daihatsu harganya murah. Gak bisa langsung tiba-tiba berubah jadi mahal. Sama dalam kehidupan kita, Pak. Gak bisa tiba-tiba kita langsung menjadi berkualitas dan menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Gak bisa, Pak. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, jangan katakan kau beriman sebelum aku uji dulu, kata Allah. Apa ujiannya? Bisyarri wal khairi fitnah, dengan keburukan dan kebaikan, Pak. Ketika diuji dalam keburukan, banyak orang yang sanggup, Pak. Tapi ketika diuji dalam bergelimang harta, itu belum tentu orang sanggup. Dan biasanya ketika ujian bergelimang harta, Pak, orang seringkali menepuk dada dan merasa bahwa ini adalah anugerah dari Allah. Kalau memang itu adalah ukuran kemuliaan di hadapan Allah karena bergelimangnya harta, maka korun yang pertama kali adalah masuk surga. Gitu, Pak. Tapi ternyata korun masuk neraka atau masuk surga? Di neraka. Oleh Allah diabadikan, Pak. Orang yang dilaknat juga oleh Allah. Kalau ukuran kemuliaan adalah tentang pangkat dan kedudukan, Pak, maka Fir'aun adalah yang pertama kali masuk surga. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memang walaupun kaya, tapi hidup dalam kemiskinan. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi orang yang berkualitas, orang yang hebat, lakukan ibadah puasa itu dengan menata hati kita. Hanya iman kepada Allah, dan iman itu letaknya di dalam hati. Maka lihat, Allah hanya menyeru orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah saum ini. Dan bahkan orang yang diberikan hadiah oleh Allah dengan ghufirallahu, maka diawali imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi. Iman dulu, kemudian ikhlas, baru dikasihkan reward oleh Allah berupa hadiah dari Allah, yaitu ampunan sebagaimana ia baru lahir dari bulan ibu. Jemaah yang dimuliakan
Allah Subhanahu wa taala, sama halnya ketika Anda melihat ini, Anda harus tahu dulu. Jangan langsung tiba-tiba mengecap, itu orang bodoh sekali beli handphone 1 juta. Cek dulu, ya kan? Jangan langsung menyimpulkan, tapi lihat dulu isinya. Dan isi kita ini sangat ditentukan oleh yang ada di dalam diri kita yang tidak terlihat. Dan sesuatu yang tidak terlihat yang memang dahsyat, yang luar biasa, itu adalah hati. Maka Imam Ghazali dalam sebuah kitabnya menjelaskan kepada kita, sampai kemudian menjelaskan tentang macam-macam hati. Ada yang namanya qalbun salim, ada yang namanya qalbun marid, ada namanya qalbun mayit. Orang dalam kehidupannya yang diisi dengan cinta, walaupun ada sesuatu yang tidak enak yang dilakukan oleh orang yang dicintainya, kira-kira kita marah gak? Contoh, katakanlah istri kita nyubit, Pak. Istri yang kita sayangi nyubit kita, marah gak? Pak, marah gak? Enggak. Kenapa? Karena ada ikatan kasih sayang. Bapak tiap hari mencari nafkah, pontang-panting, dan bahkan mungkin memeras keringat, membanting tulang dibanting-banting, keringat diperas-peras. Nggak pernah mengenal lelah. Tapi kemudian hasil dari pekerjaan yang Bapak lakukan, uang dikasih ke siapa? Dikasih ke siapa? Ke istri. Istri yang habisin, Bapak marah gak? Enggak. Kenapa? Ya karena sayang. Coba kalau orang yang tidak kita sayangi, Pak, itu salah dikit saja, jangankan salah, benar saja, Pak, dicaci maki. Itu orang yang qalbun salim, makanya hatinya bahagia, Pak. Makanya lihat kalau orang Islam atas nama Islam kemudian saling menyudutkan, saling memfitnah, saling memojokkan, itu tidak ada yang namanya ajaran Islam. Karena tujuan ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin. Itu, Pak, kasih sayang. Jadi kalau di antara orang Islam kemudian ada yang saling memfitnah, saling memojokkan, saling menyudutkan atas nama aliran, maka itu bukan orang Islam namanya. Karena Islam adalah penuh kasih sayang. Islam itu adalah penuh kasih sayang, Pak. Oh, ini ada kejadian, Pak, gara-gara suruh meluruskan saf saja, Pak, itu keinjek kakinya, ngamuk, Pak. Kenapa? Karena beda aliran. Ngamuk itu, Pak. Suruh diluruskan safnya. Kenapa? Karena memang nggak ada kasih sayang, Pak. Oh, ini bukan kelompok saya. Kenapa? Oh, ketika tahiyat wujudnya digerak-gerak, biarin aja, Pak. Mau digerak-gerak enggak, itu ada dasarnya. Yang satu nggak pakai kunut jadi berantem. Yang penting tujuannya satu, yaitu Allah. Yang penting kitabnya sama, Al-Quran. Yang penting nabinya sama, Nabi Muhammad. Kecuali nabinya adalah Imam Musa Deka. Ya, kalau nabinya diganti Liaminuddin itu beda. Oh, nabinya Nabi Muhammad, Pak, sama. Mutarawihnya 8 monggo, mutarawihnya 23, plus witir monggo. Nggak usah saling menyudutkan. Nanti yang di luar mendingan gua kagak sholat, kagak berantem. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau qalbun salim, Pak, itu kasih sayang, Pak. Dan kasih sayang gimana caranya supaya kita mendapatkan sayang? Gimana caranya? Kasih dulu, Pak, baru sayang. Kasih sayang. Ngasih dulu, Pak, berikan dulu, Pak. Itulah Islam, Pak. Ngasih dulu. Bapak jangan pernah berpikir, ibu jangan pernah berpikir mendapatkan sesuatu dari suami yang lebih kalau ibu tidak pernah ngasih sama suami. Sama, suami jangan pernah berharap mendapatkan lebih perhatian dari istri kalau bapak tidak pernah ngasih sama istri. Maka kalau saling mengasihi, maka sayang pun akan didapatkan. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Sekarang ini Islam, Pak, dikoyak-koyak. Mana negara Islam yang sampai saat ini masih tetap utuh? Belakangan ini Yaman, yang kata Rasulullah adalah negara yang diberkahi, saat ini diacak-acak, Pak. Turki, Libya, Mesir, Arab bahkan
Ya, Arab Saudi yang tempat kita pergi ke Mekah melaksanakan ibadah umrah dan haji, sekarang sudah hampir dikuasai oleh orang-orang di luar Islam. Buktinya apa? Sekarang itu berdiri Mekah yang namanya Grand Zamzam Tower, dan itu adalah Yahudi punya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang di Indonesia pun banyak Pak aliran-aliran yang kemudian mencoba menghancurkan Islam dan bahkan dengan mudah mengkafirkan orang Islam yang sudah Islam. Saya pernah berdiskusi dengan seorang ulama. Dia bilang dulu orang-orang dari Arab datang ke Indonesia, ini betul-betul orang Arab datang ke Indonesia, dia mengislamkan orang kafir. Kemudian ada orang Indonesia belajar ke Timur Tengah Pak, pulang dapat gelar LC, mohon maaf, ya kan? Berubah penampilan, kemudian datang ke Indonesia mengkafirkan orang Islam. Kafir, bid'ah, kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Dia kemudian menuduh orang menjadi ahli neraka. Gara-gara